Silahkan untuk Mbak Sahro untuk presentasi tentang obat Iya, herbal untuk Pak. meningkatkan imunitas tubuh. Ya, Oke. waktu kami persilahkan. Iya, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Untuk sasarannya sendiri di sini saya mengambil ibu-ibu di posyandu lansia yang akan diadakan itu minggu depan. Jadi kan saya kemarin udah kok kemarin tuh Bu RT koordinasi sama saya. Mhm. Saya juga termasuk kader di situ juga, kader ibu-ibu lansia. Sebenarnya ini udah jalan sih Pak untuk Mhm. materinya itu udah jalan untuk jamunya itu udah jalan. Cuman yang kemarin itu masih di RT sebelah, Mhm. belum di kebetulan di RT saya sendiri baru baru minggu depan ini. Gitu. Mohon untuk izin share screen. Apakah slide saya sudah kelihatan? Ya. Untuk ininya sendiri akan diadakan secara langsung, jadi kita nggak lewat Zoom atau apa, jadi kita ketemu langsung dengan ibu-ibunya. Yaitu di sini akan menyampaikan jamu tradisional untuk meningkatkan imunitas tubuh secara alami selama pandemi. Nah, da- eh, daya tubuh ya. Di tengah krisis kesehatan akibat adanya pandemi karena COVID yang belum usai, nah pengobatan tradisional itu menjadi salah satu alternatif untuk memutuskan rantai penularan serta menjaga imunitas tubuh. Nah, daya tahan tubuh sendiri itu apa? Nah, daya tahan tubuh sendiri itu yaitu kemampuan tubuh secara fisik untuk menghadapi bakteri maupun virus yang dapat menyerang tubuh sehingga eh, tubuh sendiri terlindungi dari penyakit yang dapat merugikan. Nah, untuk meningkatkan imunitas tubuh secara alami yaitu dengan cara apa? Nah, di sini eh, yaitu kita dengan menggunakan jamu. Nah, biasanya kan ibu-ibu suka banget tuh pakai jamu, apalagi di sekitar di halaman atau di mana kan kita menemukan ya, apalagi ibu-ibu kalau udah nanam sendiri kayak gitu. Nah, jamu sendiri menjadi salah satu pilihan untuk memperkuat sistem imun tubuh seseorang. Nah, jamu itu adalah obat herbal atau obat herbal tradisional yang telah dipraktekkan selama berabad-abad. Nenek moyang kita pun juga pakai dari dulu gitu untuk menjaga kesehatan dan mengobati penyakit. Nah, tanaman yang dapat dikonsumsi dan dibuat menjadi jamu uh, untuk itu yaitu ada banyak banget sebetulnya. Ada temulawak, kunyit, jahe. Selain itu dapat kayak gitu. Terus mari kita coba lihat. Nah, di sini ada temulawak. Nah, temulawak itu memiliki kandungan pati. Pati temulawak mengandung kurkumin yang membantu proses metabolisme dan fisiologis organ badan. Nah, penggunaan temulawak sendiri dapat digunakan dalam pengobatan gangguan seperti gangguan pencernaan, sakit kuning, keputihan, dan untuk meningkatkan daya tubuh serta menjaga kesehatan. Nah, untuk jahe sendiri berkhasiat sebagai antiinflamasi dan antioksidan dan mengobati berbagai penyakit. Nah, untuk kunyit sendiri, nah di sini ada kunyit. Kunyit itu dianggap sebagai bahan antibiotik yang terbaik sementara pada masa yang sama, kunyit juga digunakan untuk memudahkan proses pencernaan dan memperbaiki perjalanan usus. Terus
ada tumbuhan pegangga, merupakan tanaman tradisional yang mempunyai manfaat sebagai imunodulator pada penyakit yang membutuhkan pertahanan sistem imun seluler maupun humoral. Kandungan senyawa glikosida triterpenoid dan siatikosid mempercepat perbaikan sel dan meningkatkan daya tubuh non-spesifik. Terus di sini ada bawang putih. Nah, biasanya yang menggunakan bawang putih itu yang biasanya digunakan itu kalau nggak salah bawang putih laki-laki kalau nggak salah. Iya, biasanya yang dipakai itu buat pengobatan. Nah, biasanya itu dibuat bawang putihnya itu dikukus pakai daun pisang, dikukus gitu. Nah, habis itu dimakan sehari itu kalau nggak salah uh, dimakan itu 2 kali yang dibuat dikukus gitu. Biar enggak bau gimana ya, enggak bau banget gitu. Nah, bawang putih sendiri itu mempunyai keunggulan yaitu menjaga kesehatan, terus meregulasi hormon, meregulasi aliran darah. Nah, bawang putih sendiri itu memiliki fungsi juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan juga mempunyai kandungan alisi yang digunakan untuk menghancurkan bakteri dan infeksi. Nah, di sini juga ada meniran. Nah, meniran yaitu digunakan untuk mengobati gangguan ginjal, sariawan, malaria, tekanan darah tinggi, peluru air seni, dan nyeri ginjal, terus kencing batu juga, sama gangguan empedu. Nah, itu gangguan empedu serta bersifat anti diare dan antiseptik. Nah, untuk tambahannya, kalau kita mau bikin jamu, itu kita bisa nambahin kayu manis, serai, madu, terus biasanya dikasih jeruk nipis juga. Terus kalau nggak suka madu, bisa diganti sama gula batu, kalau nggak gitu gula aren. Seperti itu. Nah, kita akan melihat cara pembuatannya jamu. Nah, yang pertama kita siapkan bahannya dulu. Di sini ada jahe, temulawak, sama kunyit, serai, sama Nah, kita siapkan air dulu 2 gelas. Terus kita masak mendidih, yaitu kita masukkan jahe yang pertama. Terus temulawak. Terus kunyit sama serainya. Nah, kita masuk, kita aduk sampai mendidih. Nah, tunggu sampai mendidih. Nah, terus Nah, itu tadi ibu-ibu pembuatan jamunya. Nah,
Apakah ada ibu-ibu mau tanyakan? Monggo, silakan. Belum ada? Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang mau ditanyakan, monggo kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sahro untuk presentasinya. Silahkan Bapak Ibu yang lain untuk mau memberikan Ya, komentar. Siapa? Ayo giliran. Ya, mungkin Berarti mencoba monggo. menyampaikan pendapat Pak Yosef. Monggo. Oh ya, tadi di presentasi Mbak Zahra mungkin untuk tampilan PowerPoint-nya saya melihat ada tulisan yang tertumpuk dengan tulisan yang lainnya sehingga tidak terbaca dengan jelas. Misalnya tadi yang meniran ada tulisan warna hijau, di bawahnya ada tulisan lagi tentang penjabaran dari meniran itu warnanya hitam dan itu tertumpuk begitu Mbak Zahra. Kemudian tadi pada saat presentasi juga Mbak Zahra ada kata-kata kalau tidak salah. Jadi seolah-olah ketika kita menjadi seorang presentator itu kan kita harus memahami materi yang kita bawakan. Kalau misalnya kita sendiri tidak yakin dengan apa yang kita sampaikan, mungkin bisa diperbaiki untuk kalimatnya. Menurut apa namanya literatur yang saya baca seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Mbak Zahra. Sukses selalu. Yuk, silakan Mbak Zahra memberikan komentar. Iya, berarti terima kasih komentarnya. Jadi itu saya ini sih Bu, ya agak gimana ya? Rada ini juga sih kayak gemeteran masih. Oh, gemeteran. Ini, Oh. iya. Enggak gemeteran sih, makanya masih bingung gugup gitu. Gugup. Wah. Iya. Untung kalau di depan ibu-ibu kan nggak ada Pak Bagus, jadi nggak masalah. Iya. Ya Mas Bagus ya, kan nggak kalau di depan ibu-ibu ya. Ya. Oke, ada komentar lagi. Pak Bagus mau komen boleh loh Pak Bagus. Woi, tak tunggu komennya. Oh sedang absen ini. Kalau pendapat saya sih begini ya, untuk presentasi ini saya rasa kalau ini audiensnya ibu-ibu, untuk video sih tidak ada masalah karena itu akan membuat ibu-ibu itu memiliki perhatian terhadap itu. Tapi kalau untuk slide yang seperti yang dijelaskan per meniran, per pegagan dan sebagainya itu menurut saya ibu-ibu nggak terlalu punya perhatian terhadap itu Bu, itu mungkin ya. Jadi karena itu slide biasa begitu ya. Jadi kalau misalnya video itu bisa menarik memang untuk itu. Jadi mungkin perlu pikirkan bagaimana menyampaikan informasi tentang penggunaan obat tradisional untuk menjaga imunitas tubuh dalam masa pandemi. Jadi saya rasa cukup banyak obat tradisional yang ada di Indonesia. Jelas akan lebih baik bila ibu-ibu itu diberi informasi, ini loh kalau pakai ini ada cerita, ndak usah sampai bukti ilmiah dulu, tapi cerita empiris ini jadi lebih sehat, lebih apa itu ya. Karena ini sifatnya promkes yang lebih santai ya. Jadi itu akan lebih baik itu. Kalau itu pandangan saya adalah seperti itu Mbak Sahroni. Gitu. Oke. Baik. Iya, Pak. Yang lain? Iya. Silahkan. Bu Atin mau beri komentar enggak Bu Atin? Boleh, Pak. Ya. Ini programnya kan kangen obat tuh nih, ya. Ya, untuk Mbak Zahra sebenarnya materinya sudah cukup bagus sekali. Hanya saja memang tadi seperti yang disampaikan Mbak Rati, untuk ada tulisan yang tertumpuk, tapi kontennya di situ juga isinya mungkin dengan kata-kata yang ilmiah, mungkin tidak familiar untuk ibu-ibu misalkan seperti itu. Tadi banyak sekali
istilah-istilah yang sifatnya ya ilmiah itu tadi untuk orang awam mungkin kurang Ilmiah banget, iya. ya mungkin bisa diganti pilihan katanya, atau kalau tidak ya mesti ya harus diterangkan lebih lanjut seperti itu, tapi mungkin akan terlalu panjang jadinya ya. Sehingga itu tadi sudah bagus untuk menyampaikan contoh-contoh obatnya. Kemudian karena ini pencahayaannya Oh iya. jadi saya nggak bisa ngelihat ekspresinya. Wajah. Iya, padahal kan pengennya Terus. kita bisa melihat ya ketika ada yang presentasi, kemudian bagaimana Sudah ditutup. cara mempresentasikan seperti itu, jadi hanya terdengar suaranya saja gitu Mbak Zahro. Mungkin gitu Pak Yosef, makasih. Itu belakangnya itu kaca apa Bu? Ya memang Iya, itu Pak. sinarnya besar memang, ya betul. Ya, makasih. Mungkin kalau memang begitu diatasi. Iya Bu, itu kaca, tapi udah saya tutup. Oke. Mungkin diatasi dengan background bisa Bu. Jadi background ini seperti background saya ini kan background ya. Jadi bisa diatasi dengan background itu akan bisa lebih enak ya. Mau pakai PNG atau foto apa itu akan punya background supaya tidak terlalu apa namanya sinarnya itu ya. Ya ini kan masukan untuk perform presentasi ya, terutama di sisi daring ya. Jadi saya rasa ternyata itu juga perlu diperhatikan. Oke. Baik, terima kasih. Saya rasa untuk yang ini sudah cukup. Selanjutnya yang terakhir, Mbak Wulan ya. Monggo ya. Terima kasih Mbak Zahro. Mbak Wulan? Ya, baik Pak. Jadi, izin untuk share screen Pak. Saya baru kali ini ya lihat Mbak Wulan nih. Iya toh. Sebelumnya belum pernah on cam. Oke, monggo Mbak Wulan. Yes. Apakah sudah terlihat Pak? Sampun. Oke. Nah, suaranya juga sudah terdengar ya Pak? Iya, sampun. Baiklah, saya akan mulai presentasi materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu RT Perumahan Gria Salaman Asri yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi informasi mengenai cara cuci tangan dan penggunaan hand sanitizer. Seperti biasanya dalam pertemuan biasanya ada salah satu dari warga ya ibu-ibu yang mengisi materi, dan pada kesempatan ini saya yang dapat tugas untuk berbagi informasi. Nah, apa kabar ibu-ibu semua? Sehat semua nggih? Pada sore hari ini sehat ya? Puji Tuhan, alhamdulillah. Kita dipertemukan dalam pertemuan PKK pada hari ini, dan saya akan mulai ini yang semoga nantinya akan berguna buat ibu-ibu semua. Sebelum kita belajar tentang cara cuci tangan ini, ibu-ibu, saya berbagi informasi dahulu mengenai COVID-19 yang sekarang mana-mana semua tahu tentang COVID-19. Tapi apa itu sebenarnya COVID-19, ibu-ibu? COVID-19 itu adalah coronavirus disease 19 ya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus atau 2019 nCoV yang kini dinamakan SARS-CoV-2. Gejala umum infeksi COVID-19 sendiri antara lain adalah gangguan pernafasan akut, ibu-ibu. Pasti ibu-ibu juga pernah mendengar nih gejala yang dirasakan oleh pasien COVID, kemudian nyeri telan, sakit tenggorokan, batuk-batuk, kemudian perasa maupun penciuman. Dan selain itu juga masih ada beberapa
gejala yang tidak spesifik lainnya. Kemudian ibu-ibu sering mendengar juga nggih tentang pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 itu apa toh ibu-ibu? Nah, saat ini beberapa waktu yang lalu sekitar Maret ya, itu WHO sudah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi dunia ibu-ibu. Kenapa disebut sebagai pandemi? Karena telah menyebar secara luas di seluruh dunia, hampir semua negara ditemukan kasus COVID-19 di sana. Sedangkan untuk pemerintah Indonesia sendiri menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional karena hampir di semua daerah kita tahu sudah ditemukan juga kasus COVID-19 ini. Kemudian ibu-ibu juga sering mendengar tentang new normal, nggih. New normal itu apa ibu-ibu? Nah, ternyata new normal itu adalah perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Nah, kita tahu tidak mungkin selamanya Indonesia atau daerah kita di lockdown sehingga tidak ada aktivitas ekonomi maupun aktivitas pemerintahan dan aktivitas lainnya ya ibu-ibu. Ibu-ibu tidak bisa berjualan di pasar, bapak-bapak tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah dan sebagainya. Makanya kenapa kok pemerintah menetapkan era new normal ini, karena kita harus hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Kemudian bagaimana mencegah penularan COVID-19 ini di era new normal ibu-ibu? Semua pasti pernah mendengar penerapan protokol kesehatan yang awalnya dari kemudian berkembang menjadi 5M. Apa saja 5M? Pasti semua juga sering mendengar nih, sering ada publikasi di televisi, di baliho, di mana-mana sering digaungkan tentang 5M ini ibu-ibu. Yang pertama yaitu mencuci tangan, kemudian yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam tentang poin yang pertama yaitu mencuci tangan. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan ibu-ibu atau ada yang tanggapan atau mungkin ada yang mau diceritakan? Silahkan, monggo. Belum. Baiklah. Bisa saya lanjutkan ibu-ibu? Saya lanjutkan dulu. Silahkan nanti dicatat dulu atau diingat-ingat dulu kalau ada pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan. Nah, kita tadi mau belajar tentang cara cuci tangan pakai sabun yang ternyata ibu-ibu cuci tangan sendiri ada hari yang diperingati sebagai hari cuci tangan sedunia, yaitu setiap tanggal 15 Oktober. Mungkin banyak dari kita yang belum tahu ya ibu-ibu, belum pernah dengar ada hari cuci tangan sedunia. Nah, ternyata hari cuci tangan sedunia ini diperingati setiap tanggal 15 Oktober. Seperti tanggal 15 Oktober 2020 kemarin, Menteri Kesehatan pada saat itu yaitu Bapak Terawan, beliau menyatakan bahwa tangan yang bersih menyelamatkan nyawa dari ancaman COVID-19 dan penyakit menular lainnya. Nah, ternyata kegunaan dari cuci tangan sendiri luar biasa ibu-ibu, bisa menyelamatkan nyawa dan bisa menghindari kita dari COVID dan penyakit menular lainnya. Tetapi untuk dapat berfungsi sesuai dengan tujuan kegunaannya, tentu saja harus mencuci tangan harus dengan benar ya ibu-ibu. Nah, ternyata masih banyak yang belum memahami langkah cuci tangan pakai sabun yang benar ini. Atau mungkin ibu-ibu ada yang sudah tahu langkah cuci tangan. Atau ada yang tahu sebagian, atau ada yang belum pernah dengar. Nah, untuk yang sudah tahu, mungkin kita akan refresh di sini bersama. Yang baru tahu sedikit, kita akan belajar lebih banyak lagi. Dan yang belum dengar atau belum paham, kita akan mulai belajar bersama-sama. Cara tepat cuci tangan pakai sabun sendiri, ibu-ibu,
Yang pertama adalah menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Dengan sabun dan air bersih yang mengalir akan dapat membunuh kuman-kuman yang menyebabkan penyakit. Jadi sabun sebagai pembunuh kuman didukung dengan air mengalir yang membantu pelepasan kuman dari tangan kita. Kemudian dilakukan minimal selama 40 hingga 60 detik dengan mengikuti langkah-langkah yang benar. Nah, bagaimana langkah-langkah yang benar ini nanti kita akan belajar bersama. Kemudian dilakukan pada waktu penting, ini juga akan bersama ibu-ibu. Nah, tadi cara mencuci tangan menggunakan sabun yang benar. Kemudian sekarang adalah cara tepat menggunakan pembersih tangan atau hand sanitizer yang benar. Nah, ingat ibu-ibu, untuk penggunaan hand sanitizer ini hanya dilakukan apabila tidak tersedia air bersih dan sabun dekat kita. Jadi hanya saat-saat tertentu saja. Tetap yang menjadi utama adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Untuk penggunaan hand sanitizer biasanya pendek waktunya, itu 20 ya 30 detik saja. Kemudian cairan harus mengandung alkohol minimal 60%. Nah, ini harus diperhatikan oleh ibu-ibu pada saat membeli hand sanitizer, perlu diperhatikan komposisi dan kandungannya ya. Jadi kalau kandungannya tidak jelas atau mungkin tidak jelas, izin edar dari Kemenkes tidak jelas, mungkin tidak direkomendasikan untuk digunakan. Kemudian penggunaan hand sanitizer ini dilakukan pada saat tangan tidak kotor dan tidak berminyak. Ya, jadi saat kotor dan ini memungkinkan menggunakan hand sanitizer, kita tetap mengutamakan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Karena hand sanitizer pun hanya membunuh beberapa jenis kuman saja, tidak bisa membunuh semua kuman seperti mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, ini waktu penting membersihkan tangan ibu-ibu dengan menggunakan adalah sebelum makan, kemudian sesudah BAB atau menggunakan toilet, kemudian sebelum memegang bayi, sebelum, selama, dan setelah menyiapkan makanan, jelas akan makanan yang tersaji higienis ya ibu-ibu. Kemudian jika tangan kotor dan berminyak, jelas menggunakan air. Kemudian selama pandemi mencuci tangan dilakukan sering mungkin, misalnya habis kita bersin, habis kita batuk, kemudian setelah kita COVID. Nah, setiap ada kesempatan dan kita tempat cuci tangan sebaiknya kita gunakan. Kemudian waktu membersihkan dengan hand sanitizer adalah sebelum dan setelah menyentuh permukaan benda. Nah, misalnya kita habis memegang uang dari kembalian, kemudian kita waktu menggunakan kita menekan tombol lift, jadi setelah kita menyentuh permukaan benda yang banyak diakses oleh orang lain, nah itu kita sangat perlu menggunakan hand sanitizer. Kemudian sebelum dan setelah keluar dari fasilitas umum, ini apabila tidak tersedia, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian misalnya menengok teman yang sakit atau walaupun tidak sakit pun saat kita habis bertemu dengan orang lain, kita bisa menggunakan hand sanitizer ini. Nah, ini tadi ibu-ibu langkah-langkahnya, langkah-langkah cuci tangan pakai sabun dan penggunaan hand sanitizer. Ada 6 langkah yang tidak boleh dilewatkan ibu-ibu. Yang pertama adalah menggosok kedua telapak tangan. Setelah diaplikasikan sabun maupun hand sanitizer, kemudian gosok kedua telapak tangan. Yang kedua adalah menggosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan atau sebaliknya. Ini untuk membersihkan punggung tangan.
Kemudian yang ketiga adalah menggosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari dengan ditangkupkan, ini untuk membersihkan sela-sela jari kita. Yang keempat adalah dengan mengaitkan tangan atau jari-jari saling mengunci, ini untuk membersihkan kuku jari kita. Kemudian yang langkah kelima adalah menggosok ibu jari dengan cara kita menggenggam ibu jari kemudian diputar. Yang langkah keenam ibu-ibu dengan menggosokkan ujung jari kita pada telapak tangan yang lain ataupun sebaliknya. Ini tujuannya untuk membersihkan ujung-ujung jari kita. Nah, bisa dipahami ibu-ibu sampai di sini, sampai dengan 6 langkah cuci tangan ini. Paham. Kita bisa nggih. Nah, untuk memperjelas kita akan melihat video berikut sehingga saat mempraktekkan nanti ibu-ibu bisa lebih jelas lagi. Mencuci tangan adalah salah satu protokol kesehatan yang wajib dilakukan. Mencuci tangan harus memenuhi standar WHO atau memenuhi kriteria ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Berikut adalah cara mencuci tangan yang benar. Mencuci tangan yang benar harus menggunakan air mengalir dan juga sabun. Pertama, basahi tangan. Kemudian tuangkan sabun secukupnya. Oleskan telapak tangan. Kemudian punggung tangan, kiri dan kanan. Kemudian sela-sela jari untuk membersihkan sela-sela jari. Kemudian kaitkan tangan saling mengunci untuk membersihkan kuku-kuku jari. Yang kelima, genggam ibu jari dan diputar untuk membersihkan kedua ibu jari. Langkah keenam, patupkan dua ujung jari dan putar-putar pada telapak tangan kiri dan kanan. Bilas menggunakan air mengalir. Dan keringkan. Demikian langkah cuci tangan pakai sabun yang benar. Ingat, tangan yang bersih dapat menyelamatkan nyawa dari ancaman COVID-19 maupun penyakit penularan. Nah, demikian ibu-ibu tadi video contoh cara cuci tangan dengan 6 langkah yang tidak boleh kita lewatkan. Nah, saya kira informasi ini sangat penting untuk nanti bisa ibu-ibu bagikan kepada keluarga kita di rumah. Ibu-ibu bisa nantinya akan perlu mengajarkan, menyampaikan kepada keluarga di rumah langkah-langkah yang memang harus dilakukan saat mencuci tangan. Nah, apalagi kepada anak-anak kita, ibu-ibu, sebentar lagi mungkin di tahun ajaran yang akan datang sudah dilaksanakan tatap muka, pembelajaran tatap muka. Nah, kita wajib membekali anak-anak kita dengan informasi paling tidak cara cuci tangan yang benar ini. Nah, apalagi untuk rumah sendiri, Bu, kita tahu bahwa di perumahan kita adalah rata-rata di sana keluarga muda dan masih banyak dengan putra-putra yang masih kecil-kecil. Pada anak-anak kecil pastinya akan lebih sulit ya ibu-ibu. Nah, di sini saya ada sedikit trik untuk mengajarkan kepada putra-putri kita bagaimana 6 langkah cuci tangan ini, yaitu dengan melakukan tepuk CTPS atau tepuk cuci tangan pakai sabun. Nah, ini saya sendiri sudah mencoba mengajarkan kepada anak saya. Sebelum kita nanti praktekkan bersama, kita akan melihat dulu.
Dean, saya Wulan Mama Dean. Bersama kami akan praktekkan tepuk cuci tangan pakai sabun yang nantinya dapat ibu-ibu ajarkan kepada putra-putrinya di rumah. Adik siap? Siap. Tepuk CTPS. Ingin sehat dan selamat cuci tangan. Telungkupkan dua tangan bergantian. Mengatup dan mengunci genggam, putar ibu jari. Terakhir putar-putar ujung jari. Sekali lagi adik. Oke. Tepuk CTPS. Ingin sehat dan selamat cuci tangan. Lungkupkan dua tangan bergantian. Mengatup dan mengunci genggam, putar ibu jari. Terakhir putar-putar ujung jari. Mudah kan ibu-ibu? Selamat mencoba di rumah. Nah, itu tadi ibu-ibu mudah kan ya? Bisa dibayangkan nggih nanti. Nah, ini tadi lirik tepuk tangan, cuci tangan pakai sabun, ingin sehat dan selamat, cuci tangan, telungkupkan dua tangan bergantian, kemudian mengatup dan mengunci, genggam putar ibu jari, terakhir putar-putar ujung jari. Kita boleh praktekkan sekalian ya Ibu. CTPS, ingin sehat dan selamat cuci tangan. Lungkupkan dua tangan bergantian. Mengatup dan mengunci genggam, putar ibu jari. Terakhir putar-putar ujung jari. Semoga cara ini membantu ibu-ibu saat mengajarkan kepada putra-putrinya di rumah yang masih kecil-kecil cara cuci tangan yang benar. Saya kira informasi yang bisa saya bagikan. Mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dipahami, monggo bisa ditanyakan pada saya. Oke. Baiklah, saya kira saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih untuk waktu dan perhatian ibu-ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Oke. Baik, terima kasih Bu Wulan untuk presentasinya. Oke. Baik. Untuk yang mau beri komentar siapa? Oh, ini Mas Bagus ya, ket mau wis ketok video nih. Bagus Pak, bagus banget. Boleh memberikan masukan Pak. Oh, yang Mas siapa ini? Mbak Ya, Agusta. Ya Pak. Siapa? Mbak Lydia. Oh, Lydia. Mbak Lydia. Oh, Lydia. Oh, iya. Iya. Salut ya Mbak Wulan, komplit dari modelnya, kemudian persiapannya sampai melibatkan anak juga. Salut sekali, saya tidak mampu saya lakukan sebelumnya. Kemudian materinya juga sangat lengkap, komplit untuk ibu-ibu. Cara pembawaannya juga saya rasa sangat sesuai. Hanya satu saja saran saya untuk PPT, slide PPT-nya mungkin kalau lebih berwarna mungkin akan lebih menarik. Itu aja. Terima kasih Mbak Wulan. Terima kasih Mbak Lydia. Ini perbedaan pemilihan slide generasi milenial sama yang lain ya. Kalau saya kan generasi kolonial ya, jadi milih slide kadang ya. Warna Pak. Warna. Ya, masalah pemilihan slide saya setuju nggih. Mungkin kan di PPT yang sekarang banyak pilihan atau di allppt.com atau apapun bisa dipilih. Ya, yang jelas milih slide-nya jangan yang berat ya, Bu. Jadi kan all PPT itu ada yang bagus tapi berat, ya itu malah jelek gitu ya. Jadi yang tetap yang ringan. Cari yang ringan untuk perpindahan antar slide-nya gitu. Seandainya PPT-nya mau simple kayak tadi, di random aja Bu migrasinya, perpindahannya. Di random kan macam-macam, ada yang dari kanan, dari kiri, jadi kesannya meriah. Padahal ya tidak sebetulnya, tapi bisa untuk memicu itu.
Ya, Ya, tapi untuk Pak. ibu-ibu kok ya nggak apa-apa untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu Mbak Lydia, saya untuk Ibu-ibu. ibu-ibu ya. Silakan tadi Mbak Agustari sama siapa yang juga memberi komentar, silakan. Oh iya. Oke, Eh, silakan monggo. ya saya Pak, ini baru Pak pulang jadi saya agak fokus. Wah, baru pulang. Oh iya. Monggo, monggo. Untuk Mbak Ulan seperti yang dikatakan Mbak Lydia tadi, tepuk tangan lah buat Mbak Ulan, bagus semua konsepnya sampai melibatkan putrane gitu. Nah, Jalai kok ya sama komentarnya sama dengan Mbak Lydia tadi, PPT-nya mungkin biar ngejreng gimana, karena kan di lingkungan PKK itu kan ya tadi yang heterogen ya, jadi ada yang muda, ada yang tua kayak gitu. Jadi mungkin biar lebih menarik. Terus sama tadi mungkin ini masalah ini ya, sinyal ya. Videonya mungkin tadi ada yang antara suara sama gerak itu kurang pas, iya gitu. Ya gitu aja Mbak Ulan. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin di penghujung ini ada tips lain yang mungkin bisa kita lihat bersama. Satu, audiens, tadi semua sudah berusaha melihat audiens, tapi mulai ada yang menyoroti sekarang PowerPoint ya. Jadi PowerPoint memang harus disesuaikan dengan audiensnya ya, harus disesuaikan dengan audiensnya. Dan kadang karena yang memberikan presentasi itu mungkin tidak terlalu update tentang itu, mungkin juga berbeda ya. Jadi kalau yang anak-anak muda sekarang saya paham, jadi slide PowerPoint-nya itu macam-macam, menarik dan sebagainya, itu juga menyenangkan ya, memang itu menyenangkan. Tapi itu memang bisa dilatih ya Bu ya. Jadi pemilihan PowerPoint ya. Itu seperti itu adalah hal yang bagus. Dan tadi mengajak putrane untuk syuting video ya enggak mudah ya, saya rasa ya. Tidak sekali, ya, betul. 2 kali ya. Harus ada pajaknya Pak. Ya betul, ada pajaknya. Ini yang pajaknya yang cukup dan harus dibayar di muka mungkin pajaknya itu ya. Itu seperti itu. Baik ya, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu Wulan untuk penyampaiannya hari ini. Jadi hari ini kita sudah selesai untuk pertemuan hari ini ya. Gitu seperti itu.